Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, puji Tuhan, hari ini saya senang bisa kembali berada di tengah Anda di channel ini untuk memberkati kita semua di dalam penyampaian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang hendak saya sampaikan di hari ini saya beri tema kuasailah hawa nafsumu. Mari kita akan membaca di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 13 sampai yang ke-15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara, kita harus sadar hari ini bahwa ternyata setiap dosa yang terjadi itu berawal dari apa yang namanya sebuah keinginan. Dan ini memang benar adanya. Firman Tuhan telah menyatakan bahwa apabila keinginan itu telah dibuai, maka akan melahirkan dosa, dan dosa itu kemudian akan melahirkan maut. Saudara, itu sebabnya kita harus waspada, bahwa ternyata kita harus sadar hari ini bahwa ternyata tidak ada seorang pun di antara kita yang kebal dengan apa yang namanya dosa. Dan itu semua ternyata dipicu dari apa yang namanya keinginan. Dan keinginan itu adalah berbicara tentang hawa nafsu kita. Dan kita harus tahu bahwa Allah tidak pernah mencobai kita, Bapak Ibu. Firman Tuhan dengan sangat jelas berkata bahwa Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia tidak pernah mencobai siapapun. Jadi sebenarnya Allah tidak pernah mencobai kita. Tetapi pencobaan itu sebenarnya datang dari iblis. Karena kita tahu sebagaimana di dalam Matius pasal yang keempat, di mana ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, itu menunjukkan fakta bahwa iblis datang untuk mencobai. Iblis datang untuk membawa apa yang namanya pencobaan, dan jika kita tidak berhati-hati dan kita tidak waspada akan perkara ini, maka kita akan dapat terjebak dan kita akan jatuh di dalam pencobaan. Dan itu sebabnya kita harus hari ini benar-benar sadar, iblis itu selalu setiap hari dia berusaha menjatuhkan anak-anak Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8 dikatakan firman Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi setiap hari 24 jam iblis tidak pernah santai. Iblis tidak pernah tidak mencobai kita, Bapak Ibu. Itu sebabnya mari hari ini kita harus waspada bahwa iblis sangat tahu apa yang menjadi keinginan kita. Jangan pernah kita berpikir iblis itu bodoh. Ingat Bapak Ibu, iblis itu sangat jeli. Dia sangat cerdas. Dia tahu apa yang menjadi keinginan kita. Dan itu sebabnya dia datang membawa apa yang namanya pencobaan. Dia mencobai kita dari keinginan-keinginan kita, dari hawa nafsu kita. Makanya tidak heran ada banyak orang yang kemudian jatuh di dalam pencobaan karena mereka diseret dan dipikat oleh keinginannya. Ada yang jatuh di dalam soal harta, ada yang jatuh di dalam soal kedudukan, ada yang jatuh di dalam soal wanita dan sebagainya, Bapak Ibu. Ini semua terjadi dikarenakan kita tidak pernah sadar dan kita tidak pernah memiliki sebuah komitmen untuk menang atas pencobaan dengan cara menguasai hawa nafsu kita. Dan saya percaya
ketika iblis datang untuk mencobai kita, kunci di mana kita bisa mengalahkan pencobaan tersebut, yaitu kita harus menjadi pribadi-pribadi yang taat, yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kita harus menguasai akan hawa nafsu kita. Artinya kendalikan, kuasai itu. Dan jangan kita terpikat dan diseret olehnya. Karena ini akan membawa apa yang namanya sebuah dosa. Dan jika dosa itu sudah matang, maka akan melahirkan kematian yang kekal atau maut. Mari Bapak Ibu, hari ini tetaplah sadar, ingat iblis selalu datang membawa pencobaan. Dan ingatlah selalu bahwa kita harus kendalikan dan kuasai akan hawa nafsu kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.